Dengan dana yang seadanya, teman-teman bisa secara maksimal melakukan kegiatan itu. Coba kalau diterjemahkan dana satu kampus itu hanya berapa dia dapat, nggak nyaman juga sebetulnya. Sekarang ini kayaknya sama sekali ya tunggu matinya aja teater. Ngobrol gimana sih gedung keseniannya harusnya gimana. Direhab tapi tanpa ngobrol sama pelaku seni itu sendiri. Pada akhirnya ya gitu-gitu aja. Sebelum pandemi nih, ya nggak sih, Om juga ngikutin lah gitu. Betapa yang tadi Om bilang tuh sebelum kita take gimana iklimnya tuh. Ya, So, ya. boleh. Sebetulnya kondisi sebelum pandemi itu iklim teater di Bogor itu udah mulai bagus itu. Yang udah dibina sama teman-teman ya saya nggak tahu KTB masih ada atau enggak ya, tapi saya tetap harus ngomong bahwa itu adalah inisiatornya adalah Abah, jadi sama KTB, sama Komunitas Teater Bogor. Itu dibangun sama mereka, itu sebetulnya iklim itu udah bagus. Di situ kita ada drama juang, ada parade teater kampus, ada untuk teater indie. Oh ya. Nah, teater ini dikasih kesempatan 1 tahun setiap kelompok. Era itu sebelum pandemi, dan itu sebetulnya udah jadi itu. Apalagi teman-teman ini benar-benar punya konsep, sehingga anak-anak SMA itu benar-benar disiapkan untuk drama juang. Itu kan teater indie itu ditugaskan untuk membina mereka kan, teater SMA melatih di sana. Itu udah bagus banget. Nah, kemudian ya muncullah pandemi ini. Sebetulnya beberapa kantong itu masih memperlihatkan kesulitan secara dia menggunakan media inilah. Ada beberapa kelompok masih tetap survive. Tapi untuk kembali menghadirkan penonton di gedung ini menjadi persoalan, karena 2 tahun ini kita vakum, dan kemudian ada perubahan dalam kebijaksanaan dari Tadi nggak gitu ngomongnya. ya ini ya, ada perubahan kebijaksanaan yang sedikit menyulitkan pelaku teater. Walaupun sebetulnya kita nggak boleh beralasan seperti itu. Sebagai orang-orang harusnya kita tetap survive. Hanya itu barangkali itu terlalu nyaman kita kemarin tuh ya. Sebetulnya nggak nyaman juga dengan dana yang seadanya. Teman-teman bisa secara maksimal melakukan kegiatan itu. Coba kalau diterjemahkan dana satu kampus itu hanya berapa dia dapat, nggak nyaman juga sebetulnya. Itu kampus loh, bukan indie loh. Kalau indie sih saya nggak boleh menggantungkan diri sama. Dan saya juga nggak boleh beralasan sama ini. Tapi kalau kampus itu kan sebetulnya di bawah binaan Kemendikbud. Tapi barangkali kemarin itu di Sparbud yang lebih dominan. Itu hidup itu sebetulnya buat saya, dan bisa jadi apa yang diharapkan sama Umar Mahdam almarhum itu akan kembali, gairah teater di Bogor akan kembali. Saat itu sih udah benar-benar bergairah, udah kembali bergairah. Hanya barangkali kita kalah gerak sama Pak Umar Mahdam almarhum. Karena dia itu udah sampai Jakarta, Jawa, Jogja, Jawa Timur, ruang gerak dia udah sampai situ. Sementara kita masih di
Bogor, Bogor aja. Masih di Bogor aja. Tapi ya itu yang kita harus hidupin kan di Bogor dulu, suasananya dulu. Mungkin dulu almarhum udah beres di Bogor nih, Mm-mm. terus melebar gitu ya. Dan sempat menurun grafiknya, kemudian muncul lagi ketika Abah megang di Pokersen 80-an. 80-an. Nah, itu dibangun lagi komunitas teater sekolah tuh, kampus-kampus. Nah, itu yang saya tangkap ya, yang saya tangkap. Sampai ya itulah, pada akhirnya kita dari nol lagi nih kalau mau bergerak. Dan saya sendiri sebetulnya masih banyak naskah yang belum saya terbitkan, belum saya pentaskan, karena kembali ke SDM-nya, orang-orangnya sebentar surut, sebentar pasang, sebentar surut. Ya, ngumpulinnya susah. Nah kayak gitu Om, kan kayak bukan kali yoga doang ya. Iya nggak sih? Apalagi mungkin teater di Bogor ini bukan menjadi pilihan utama, taruhlah di sekolah juga bukan. Ya maksudnya dengan futsal, basket gitu. Iya. Itu kesalahan dari mahasiswa, maksudnya selain pribadi ya, emang dia tidak melihat teater, apa sekolah sendiri menutup itu? Iya, barangkali ruang hidupnya juga udah lebih sulit sekarang ya. Sehingga orientasi hidup pun berubah. Kan kalau Bang Boy cerita misalnya, orang Bogor tuh talentnya bagus-bagus. Maksudnya apalagi pernah megang sutradara terbaik Jawa Barat dulu ya. Ya di mana? FTR ya, Bandung, terus di Surabaya. Jadi kenapa sih masih, kalau ngomong ke sekolah ya, kenapa sih masih kolot sih pemikirannya gitu, teater tuh gitu ya? Ya, Apa ya, tidak disupport untuk sama sekolah tuh. Persoalan apa sih? saya kurang tahu kalau sampai sekolah itu, sebetulnya malah sekarang itu mereka ada yang namanya ekskul kan. Harusnya lebih longgar itu. Aktivitas teater itu harusnya lebih hidup. Jadi apa penyebabnya itu, barangkali saya lebih melihatnya secara lebih besar lagi. Barangkali waktu untuk anak-anak itu sendiri terkuras sama kesibukan mereka di sekolah, sehingga terbatas untuk mereka untuk barangkali di basket pun sama, mereka ngumpulin anak-anak untuk pelatihan itu susah juga barangkali gitu. Makanya mungkin Om juga sepakat lah tentang ide Alma Baceri ya, yang diadakan festival drama juang gitu ya. Jadi kan orientasinya kan kalau sekolah tuh juara gitu ya. Kalau kampus kan lebih ke riset, terus lebih ke kajian ilmu gitu. Nah sekarang dihapusin nih sama Butper nih. Iya kan, program dihapusin nih. Iya, kalau bisa jangan lah. Jadi balik lagi ke yang dulu nih, berjuang sendiri gitu. Iya, artinya kalau bisa sih kebijaksanaan itu jangan sampai hilang sama sekali. Iya. Karena 2 periode sebelum Bima Arya kita ngalami itu, hanya buat saya bagusnya itu tetap perhatian terhadap seni dan budaya itu tidak hanya tradisional, tapi itu harus bersama. Teater seni modernnya juga harus sama-sama dihidupkan lagi. Dan dulu bisa, kenapa sekarang nggak bisa gitu? Karena pernah saya baca itu APBD untuk seni dan budaya itu besar loh. Kenapa alasannya itu nggak ada gitu? Itu saya rada-rada tanda tanya juga. Sementara ya apa yang saya baca, persentase pendidikan sama perkembangan seni budaya itu benar-benar menjadi ininya pemerintah sekarang, perhatian pemerintah sekarang. Saya nggak tahu kenapa itu jadi sebuah alasan. Nggak ada anggaran itu, saya nggak tahu kenapa. Dulu juga sebetulnya sama kok. Tapi di yang dulu itu kita masih bisa bergerak dengan bantuan Disparbun. Sekarang ini kayaknya sama sekali ya tunggu matinya aja teater. Kalau saya bicara teater, Kota Bogor, jangankan kampus, ini lebih kolaps lagi. Hanya kalau indie itu kan dia nggak boleh beralasan. Kalau indie dia harus lebih ke senimannya itu sendiri.
dipertanggungjawabkan. Nah, Iya. kalau yang kampus ini kan sebetulnya wilayah-wilayah Siapa? yang harus dijaga. Kalau boleh pinjam omongan Obang nih ya, kalau kampus itu kan sebagai lab ya. Sebagai labnya kita nih, kita mau ngeracik ramuan apa gitu ya tentang metode-metode pendekatannya di kampus. Nah di independen adalah apa ya? Udah ya. dia belajar di gitu kampus. Ya, mungkin bisa disebut jalan hidupnya di situ juga. Begitu udah lepas, makanya saya nggak pernah mau beralasan sama kalau indie ya, teater indie. Kalau teater indie ya harus dengan gimana caranya saya mengakali, menyiasati supaya gimana kelompok kita bisa muncul gitu, bisa pentas ya, dengan babak belur. Kalau kemarin-kemarin itu sebetulnya kalau saya bicara bablas itu lebih ke anak saya, Mida. Ya, Mida yang lebih banyak nombokin itu setiap pertunjukan. Iya, banyak. Karena dia kemudian pas pandemi dia juga mengalami sakit, kemudian dia berhenti kerja. Nah, saya nggak boleh bergantung sama dia sebetulnya. Kasihan juga itu. Jadi ya inilah dilemanya praktisi seni. Itu kan dari sisi pelaku dan pemerintah. Tapi kalau dari sisi masyarakatnya, penontonnya gitu, Om Remis sendiri gimana sekarang? Dan mungkin gimana sih PR dari para pelaku teater sendiri untuk menarik minat penonton? Ayo kita nonton teater yuk. Sebetulnya apa yang diperlakukan sama teman-teman itu udah maksimal. Semua ruang diusahakan, digital apa itu udah dimanfaatkan. Media persoalannya gedung kesenian kita sembunyi, Gedung kesepian. Nah, coba bayangkan misalnya gedung teaternya itu Presiden Teater yang sekarang jadi apa tuh? Ramai tuh restoran apa ya? Anak-anak sekolah mondar-mandir, masyarakat Bogor mondar-mandir, atau gedung kesenian yang sekarang Kebun Gading. Dulu kan DPRD. Kalau DPRD waktu itu nggak ada, itu kan orang pulang mondar-mandir di situ tuh melihat itu gedung kesenian. Iya. Nah itu sebabnya kegiatan kesenian itu agak tersembunyi. Mungkin disembunyikan. Bisa jadi. Karena kalau disembunyikan sih saya setuju aja, karena kan berkali-kali pertemuan untuk bicarain soal itu. Tapi kan nggak di follow up. Ngobrol gimana sih gedung keseniannya, harusnya gimana. Direhab tapi tanpa ngobrol sama pelaku seni itu sendiri. Pada akhirnya ya gitu-gitu aja, bocor lagi. Dengan kondisi yang ya tersembunyi begitu, nggak akan dikenal ya sama masyarakat. Tapi dari segi Lumentang siang di mana? Pasar. Alun-alun. Iya, Sambi. Kemudian tim di mana? Orang lewat mondar-mandir itu melihat itu ada Taman Ismail Marzuki. Terus Jogja itu juga di pinggir jalan. Dan terbuka, orang bisa melihat itu gedung kesenian. Ini DPRD, kita masang spanduk aja kalah sama spanduk yang politik, ditutup tuh. Partai anu itu lebih. Kita minta billboard dari kapan nggak berdiri juga tuh, sampai ke Ciwaringin kan kita minta billboard juga kan, waktu kita ngobrol di Ciwaringin kan, mana itu billboard. Tapi dari segi minat masyarakat ini menurut kamu gimana? Kan itu mah tugas pelaku seninya. Memperkenalkan, tapi kita udah berusaha di media-media yang sekarang media ada YouTube, ada apa, itu kita udah berusaha, itu udah kita jalanin, teman-teman udah kita jalanin. Saya lihat juga RAS juga menggunakan videotron tuh, menggunakan videotron itu juga nggak mungkin kita selebarin satu-satu ke rumah kan. Itu udah artinya ketika itu ada pertunjukan teater, posternya itu gede-gede di billboard itu, teater lentera, pentas. Udah nggak ada itu mah. Enggak. Contoh. Lentera mana gitu ya? Mertua galak. Kan orang itu mondar-mandir jadi pengen tahu apa sih teater. Terus spanduknya kayak spanduk bioskop gitu.
apa sih teater tuh apa, pengen tahu, akhirnya dia masuk ke gedung itu. Tapi ini kan kita billboard nggak ada, apa nggak ada. Dan semua udah kita manfaatkan, sekolah-sekolah. Kurang apa? Teman-teman kan di SMA banyak teman-teman yang ngajar di situ. Sekali mentas anak-anak sekolah tuh SMA semua pada turun. Nah, saya ngebayangin setelah era drama juang, setelah era itu udah nggak ada generasinya. Dan pengajar-pengajarnya harus dari awal lagi itu. Harus dari sistem kepanitiaannya dan sebagainya. Opan dan teman-teman juga sekarang udah mulai tua kali ya kalau harus ke sekolah. iya nyiapin set panggung menermahan jadi kita regenerasinya udah. Jadi bisa disebut FBG itu kayak pengkaderisasi dong ya? Iya bagus ya. Nah itu masalah kadang juga tuh masalah klasik regenerasi. Nah, sebetulnya kan teman-teman udah melakukan itu regenerasi itu kan udah ada di drama juang. Sudah ada regenerasi itu. Sialnya masuklah pandemi yang bikin vakum 2 tahun. 2 tahun itu yang kelas 3 udah lulus. Yang kelas 2 udah lulus SMA, yang kelas 1 udah kelas 3. Yang kelas 1 belum punya pengalaman dengan itu kan dari nol lagi. Sementara aktivitas teman-teman kan nggak bisa sebebas dulu. Dulu kan bisa 24 jam kita di Kemuning Gading. Teman-teman Nana, Opan, Acun, itu kan boleh dibilang rumahnya di Kemuning Gading, tapi ketika ada akuarium di situ, itu jadi apa namanya, kesannya jadi eksklusif gitu. Ada AC, kita bisa bergerah-gerahan gitu. Nah, tiba-tiba masuk gitu AC, enak amat, nggak boleh ngerokok. Itu bukan ruang-ruang kita lah. Kalau ini yang saya tangkap ya Pan ya, bukan saya yang saya tangkap, bukan saya menjudge pun nggak apa-apa. Yang saya tangkap bahwa pelan-pelan itu kondisi yang sudah bagus itu akan hilang. Sementara kan kita pelaku-pelakunya juga usianya udah mulai disibukkan dengan ini juga. Kalau saya udah nggak ini sih, udah nggak ada kesibukan lain kecuali kondisi bagus maksudnya? Tadi kondisi bagus maksudnya? Iya, kita sebetulnya udah kondisi yang bagus saat itu. Tiba-tiba dengan adanya pandemi, terus perubahan kebijaksanaan dari Pemkot juga, ini berpengaruh besar sama teman-teman. Kabupaten boleh sponsor rokok. Kemudian saya lihat iklim kesenian di kota-kota besar itu nggak lepas dari sponsor rokok itu.